Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh array yang satu dimensi. Ini saya punya contoh array. Saya menggunakan compiler on10 untuk bahasa pemrograman Python. Jadi di sini tuh array itu adalah larik ya kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan mendeklarasikan variabel x. Jadi variabel x itu sama dengan np. Np itu adalah nanti ini adalah suatu perintah yang ada di bahasa pemrograman Python. Lalu kita deklarasikan untuk perintah lariknya, perintah arraynya. Di sini saya membuat 1 2 3 4 indeks. Di dalam indeks ini terdiri dari 1 2 3 4 jumlah datanya. Lalu dalam penggunaannya itu seperti ini, harus ada kurung seperti ini ya. Terus kita batasi dengan koma dan harus penutup lagi seperti ini. Jadi dua kurung seperti ini. Lalu kita print. Di sini perintah print ini untuk menampilkan variabel x, di mana variabel x itu memiliki data yang ini. Dan kita panggil indeks yang pertama. Jadi ini itu akan menampilkan nilai yang ke 1. Jadi dalam array itu nilainya itu dihitung dari 0. Jadi ini adalah 0, terus ini 1, ini 2, dan ini 3. Jadi dihitungnya itu dari 0, bukan dari 1. Lalu kita run dan akan menghasilkan 35 karena ini merupakan nilai yang ke-1 itu adalah bernilai 35. Coba kita tampilkan semua data yang ada dalam kurung ini. Kita panggil variabel x dan akan tampil semuanya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini saya juga punya contoh array yang kedua, yang satu dimensi. Ini ada variabel buah. Ini data-datanya semuanya. Jadi sama untuk penggunaan kurungnya juga sama seperti tadi, cuma ini isi data-datanya berbeda. Jadi ini buah, ini isinya ada apel, melon, anggur, dan juga mangga. Lalu kita print, kita panggil variabel buah, dimana kita itu coba panggil yang indeks ketiga, nilai yang ketiga itu harus yang tampil itu harus jeruk ya. Nah, ini benar yang tampilnya itu adalah jeruk. Coba kita tampilkan semua datanya ya, seperti tadi kita panggil variabel buah. Nah, ini datanya semuanya muncul yang ada di dalam variabel buah. Oke, yang selanjutnya di sini saya punya contoh array untuk array 2 dimensi pada bahasa pemrograman Python. Di sini sama seperti yang tadi, kita lakukan import numpy. Jadi nanti untuk numpy itu kita atau kita ubah menjadi np, kita persingkat. Lalu kita seperti tadi, seperti yang array di satu dimensi. Di sini aku punya variabel x. Jadi variabel x itu sama dengan np. Kita masukkan perintah arraynya dan mempunyai, jadi bedanya itu untuk array 1 dimensi dan 2 dimensi itu, jadi array 2 dimensi itu memiliki 2 kurung seperti ini. Jadi untuk kurung kotak kayak begini itu ada 2. Ini pertama itu kurung buka seperti ini, lalu kurung seperti ini. Lalu kita masukkan datanya. Di sini aku masukkan 1000, 2000, 3000, dan 4000. Lalu untuk yang keduanya datanya ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu aku coba lakukan print x. Jadi nanti itu akan tampil semua datanya. Data yang ada di variabel x itu, yang ini akan tampil semuanya. Kita coba run. Nah, ini sudah tampil di bawah ya. Ini ada data yang 1000, 2000, 3000, dan 4000. Terus ini yang ini 1, 2, 3, dan 4. Oke. Coba kita panggil kita panggil 1
Coba kita run. Kalau masukkan 1 apa yang tampilnya? Nah, kalau yang 1 kita masukkan 1 berarti yang tampilnya itu yang ini, karena ini di indeksnya itu dimulai dari 0, dan ini yang ke 0 dan ini yang kedua. Coba kita tambah lagi, ini 3, ini 2. Kita run, yang tampil adalah jadi ini tidak bisa ya. Oke, kita masukkan coba 3, yang tampil yang mana? Jadi teman-teman ini nggak bisa kalau itu ya. Masukkan 2, yang tampil adalah harus. Nah teman-teman, kenapa ini nggak bisa? Karena ini indeks itu, array itu dimulai dari 0, jadi ketika kita mengambil ini kan datanya aku ada 1, ada 2, jadi yang di dalam data-data yang di dalam kurung ini, kurungnya aku punya 2, kurung ini 1, ini sepasang 1, terus yang ini 2, dan ini aku panggil yang kedua, jadi nggak ada karena ini dimulai dari 0 dan ini 1. Kita panggil yang ke 0, coba terus tampil 1000 ya. Nah seperti ini ya. Lalu kita panggil yang ke 1, coba. Nah tampil seperti ini ya. Jadi aku punya contoh yang kedua untuk array yang 2 dimensi. Aku di sini aku buat variabel dengan nama buah, yaitu memiliki nilai untuk yang indeks yang ke 0 itu memiliki nilai, yang ini apel, melon ada 5 nilai, yang terus yang indeks yang ke 1 juga sama memiliki 5 nilai. Jadi array itu dimulainya dari 0 ya. Ini yang apel itu nilai ke 0, melon ke 1, anggur ke 2 dan selanjutnya. Terus ini indeks yang pertama juga sama, aku memiliki 5 nilai, 5 data. Jadi untuk array yang 2 dimensi itu harus memiliki kurung buka seperti ini. Jadi kurung bukanya itu ada 2, jadi harus ada 2 pasang seperti ini ya teman-teman. Dan data yang pertama itu kurung buka seperti ini dan dipisah dengan koma, tanda koma, lalu kita buat lagi kurung buka dan data-datanya aku masukin 5 nilai, dan nanti harus ada penutupnya. Lalu aku lakukan print untuk variabel buah. Jadi variabel buah ini akan menampilkan semua datanya. Kita run. Nah, ini tampil semuanya ya, semua data, semua nilai yang ada di indeks 0 dan indeks 1. Kita coba variabel ini kita masuk ke indeks 2. Nah teman-teman, hasilnya error. Kenapa? Karena indeksnya itu cuma ada 2 dan dimulai dari 0. Kita coba indeks 1. Nah ini muncul yang indeks ke 1, yang buah yang ini. Kenapa? Karena ini itu indeks yang pertama dan ini indeks yang ke 0. Jadi array itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Nah kita coba indeks 1, terus yang ininya indeks 1, coba indeks yang ke 0, tampil yang atas ya, apel, melon, anggur, dan jeruk, mangga. Lalu kita panggil coba indeks ke 0 yang pertama, yaitu tampil yang melon karena ini nilai ke 0, yang ini nilai ke 1, yang melon ke 1, anggur ke 2, jeruk ke 4, dan mangga nilai yang ke 5. Ini kan indeksnya itu ada 5 ya, indeksnya 5, dan array itu dimulai dari 0. Jadi coba kita masukkan 5 untuk nilainya nanti. Nah tampilnya itu error seperti ini. Kenapa? Karena nilainya itu ada sampai hitungannya itu sampai 4, bukan sampai 5. Nah ini coba kita masukkan 4, harus tampil mangga ya kalau 4 yang ini. Kita run, muncul mangga. Nah ini tampilnya adalah mangga. Jadi coba kita masukkan 1, berarti harus 1, dan 4 berarti yang masuk itu nilainya harus 45 buah.
Ini tampilannya benar 45 buah. Jadi sama seperti yang tadi, di sini adalah contoh array yang 3 dimensi, contoh satu array 3 dimensi. Sini kita buat variabelnya terlebih dahulu. Ini aku menggunakan variabel x sama seperti tadi. Jadi variabel x itu sama dengan np. Np-nya adalah singkatan dari yang ini ya. Ini adalah perintah yang ada pada Python. Terus titik array. Terus di indeksnya ini kita masukkan 1,30 dan 2. Jadi satu ini adalah nilai awal hasilnya. Nanti nilai awalnya itu akan kita mulai dari angka 1 dan jumlahnya itu ada 30. Dan untuk spasinya atau bukan spasi, jadi untuk banyak nilainya itu 2. Ini kita coba print. Ini kita masukkan perintah print untuk menampilkan x ini lalu kita run. Nah ini jadi kalau kita masukkan x masuknya jadi tampilannya seperti ini. Jadi tampilan dari 1 sampai ke 29. Kita coba masukkan 2 ya, x2 lalu run. Nah seperti ini. Jadi kalau x2 tampilannya adalah angka 5. Coba 3 lalu run. Hasilnya adalah 5, masih tetap ya. Terus kita coba ubah dari angka 2 ini, kita ubah menjadi 10. Coba kita run. Nah tampilannya itu ini di 1, 12 dan 21. Lalu di sini aku ada contoh 2 untuk array yang 3 dimensi. Jadi seperti biasa kita deklarasikan terlebih dahulu variabel x, bebas ya variabelnya. Ini aku menggunakan x sama dengan np dari numpy, terus array untuk perintahnya. Lalu kita masukkan data-datanya seperti ini. Kita buat kurung buka seperti ini ya. Di sini datanya aku simpan seperti ini. Jadi ini aku buat indeksnya itu 2. Indeksnya itu 2. Ini yang pertama, indeks yang pertama, terus yang memiliki data 4, di dalamnya memiliki nilai 4. Ini juga 4, semuanya aku masukkan datanya 4 dan kita pisah setelah di dalam kurungnya seperti kita masukkan nilai lalu kita pisah dengan koma. Ini indeks yang pertama, terus di bawahnya juga ini indeks yang kedua. Sama seperti tadi, kita awali dengan kurung buka seperti ini dan kita tutup juga dengan kurung tutupnya. Jadi harus sepasang ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus pas. Jadi harus sesuai dengan kurung buka dan kurung tutupnya itu, tidak boleh kurang ataupun lebih. Dan kita batasi atau kita tandai dengan koma untuk sebagai pemisahnya ya. Ini juga sama seperti ini. Di dalam nilainya juga kita batasi dengan koma untuk menghitung nilainya. Untuk sebagai tanda arraynya juga. Lalu kita lakukan print variabel x dengan indeks 1. Nanti yang tampilnya itu akan tampil variabel x yang indeks ke 1. Ini aku lakukan indeks kedua, coba. Nah ini indeks kedua error. Kenapa? Karena aku di sini cuma ada 2 indeks aja ya, jadi hasilnya error. Coba kita rubah menjadi 0, nanti akan tampil yang 11, 2. Terus ini tampilannya seperti ini ya. Ini kita panggil untuk variabel x dengan indeks 0, maka tampil yang paling atas.
Kita coba panggil yang indeks 1. Nah, yang ini indeks ke-1 tampilannya seperti ini. Kita panggil yang 100, 200, 300, 400 dan yang ke bawahnya. Jadi itu adalah indeks yang ke-1. Karena dalam array itu penghitungannya dihitungnya dari 0 bukan dari 1. Coba kita panggil variabel x, jadi harus muncul semua datanya ya. Jadi data ini akan muncul semuanya. Nah, ini datanya sudah muncul semuanya. Bentar, ini kita ke atasin. Nah, ini muncul semua datanya ya teman-teman. Jadi kalau kita panggil variabel x, jadi semuanya muncul data-datanya. Jadi data-datanya ini semuanya yang ada dalam ini nih, dalam indeks ke-0, dalam indeks ke-1 dan ke-2 itu muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.